Mari Bapak Ibu, kita berdoa lebih dulu. Tuhan, terima kasih. Malam yang indah, Tuhan berkenan memberkati kami dengan firman-Mu. Kami menyediakan tanah hati kami yang paling subur, sehingga kami yakin firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, firman Tuhan akan menjadi berkat luar biasa di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Jika orang Kristen ditanya, "Hei, hidupmu untuk apa?" Maka hampir banyak orang Kristen akan memberikan jawaban yang sama. Klasik sekali, mereka bilang, hidupku akan aku pakai untuk memuliakan nama Tuhanku. Bapak Ibu, jawaban ini benar. Dan itu yang Anda dan saya mesti lakukan. Kita hidup, sudah ditebus oleh Dia, diselamatkan oleh Dia. Oleh karena itu giliran kita mau memuliakan Dia sebagai Sang Juru Selamat. Bapak Ibu, di dalam Filipi pasal 2, Yesus Tuhan itu dikatakan, Dia setia kepada Bapaknya, kepada Bapa di surga. Bahkan Dia setia sampai mati di atas kayu salib. Nah Bapak Ibu, itulah taat. Artinya apa? Orang yang taat mesti pegang dengan teguh panggilan hidupnya dan dia jalankan dengan sungguh-sungguh sampai dengan tarikan nafas yang paling akhir. Itu taat. Nah, jika Anda dan saya adalah orang yang taat, berarti Anda dan saya mau menjadikan ketaatan kita ini sama dengan ketaatan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Supaya kita tetap fokus dengan tujuan Yesus Kristus Tuhan datang ke dunia itu untuk apa? Isi Alkitab kita itu menceritakan kasih Yesus yang berkenan datang ke dunia dengan fokus ketaatan, yaitu mencari domba-dombanya yang tersesat, yang berdosa, menemukan agar supaya domba miliknya itu bertobat dan dia selamatkan. Bapak Ibu, Anda mesti setuju karena ini adalah Alkitab. Mari kita sekarang baca ya. Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Taat itu bicara fokus. Yang kita mau jalankan karena itu yang Tuhan mau. Nah, demikian bunyinya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah
hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perhatikan ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Taat itu artinya fokus kepada kehendak Tuhan atas hidup kita. Dan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di atas kayu salib. Dia bilang, Bapa, sudah selesai. Bapa, sudah selesai. Nah, Bapak Ibu, ketaatan ini mengganggu kenyamanan teologi kemakmuran. Mengapa? Karena teologi kemakmuran itu menggeser fokus. Teologi kemakmuran menggeser fokus. Jemaat awam yang tidak mempelajari Alkitab itu tidak merasakan bahwa teologi kemakmuran itu ada kesalahan. Selalu mereka teriak. Ketika teologi kemakmuran itu dikritik, mereka selalu bilang, pendeta, jangan saling menghakimi. Nah, itu tadi. Fokusnya digeser. Teologi yang benar adalah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat yang keempat tadi. Aku telah mempermuliakan engkau. Tadi kalau orang Kristen ditanya ngomong apa? Hidupku mau aku pakai untuk memuliakan Tuhan. Kan bilang gitu. Nah, Tuhan Yesus sendiri bilang, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Dikerjakan semua pekerjaan dari Bapa oleh Yesus, diselesaikan oleh Yesus, pas di atas kayu salib, dia bilang kepada Bapaknya, sudah selesai. Tolong ditampilkan Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Nah, dalam Yohanes 19 ayatnya yang ke-30, Tuhan Yesus bilang begini, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, berarti taat itu adalah fokus untuk mengerjakan tugas panggilan dari Tuhan atas hidup kita sampai pada tarikan nafas yang paling akhir. Nah, sekarang ketaatan ini mengganggu kenyamanan teologi kemakmuran. Kok bisa mengganggu? Karena teologi kemakmuran itu menggeser ajarannya, yaitu bukan berfokus kepada salib Kristus. Bukan berfokus kepada keselamatan salib Kristus. Di mana Tuhan Yesus sempat juga bersabda, siapa yang mau mengikut aku, menjadi murid-muridku, harus bisa menyangkal diri, pikul salib dan ikutlah aku. Artinya, jika Anda dan saya ngaku sebagai murid Tuhan Yesus, kita wajib meneladani hidup Tuhan Yesus yang setia menjalankan panggilan
tugas dari Bapa di surga sampai tarikan nafas yang terakhir. Yaitu tujuannya cuma satu, menyelamatkan orang yang berdosa. Nah, mengapa jemaat yang awam tidak memahami akan hal ini? Bahwa fokusnya oleh teologi kemakmuran itu digeser. Digeser kemana? Digeser kepada fokus yang lain, yaitu berkat-berkat yang sifatnya jasmani. Jemaat tidak merasa karena mereka memang logis. Kalau aku sakit, wajar dong aku minta aku sembuh. Kalau aku sedang punya masalah, aku wajar dong kalau aku minta Tuhan tolong. Supaya aku bisa lewati masalah ini. Kalau aku ada dalam tekanan, aku pun juga minta Tuhan beri aku kekuatan, wajar. Karena ini pun aku minta di dalam nama Yesus. Namun Bapak Ibu ada bedanya. Ketika pembicara, ketika ajaran ini punya titik fokus yang berbeda, akan menghasilkan perilaku jemaat yang tidak sama. Yang satunya adalah orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan. Maka respon daripada orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus yang berkenan mati di atas kayu salib, dia akan menjadi orang yang taat, tetap menjalankan tugas panggilannya demi untuk memuliakan nama Tuhan tanpa berpikir bahwa berkat yang sifatnya jasmani itu terlalu penting bagi dirinya. Walaupun dia pun saat-saat tertentu, dia juga berdoa, minta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong supaya anak saya sekolah ini bisa dapat sponsor. Tetapi jika hal itu tidak dikabulkan, dia tidak menjadi orang yang kemudian menjadi putus asa dan kecewa kepada Tuhan. Ini sifatnya bonus, bukan yang sifatnya utama. Yang utama adalah keselamatan. Nah, teologi kemakmuran yang sifatnya bonus ini diajarkan menjadi yang utama. Kalau kamu taat melakukan perintah Tuhan, maka kamu akan diberkati. Bukti ketaatan seseorang kepada Tuhan, yaitu dilatih mengembalikan persepuluhan dan lain sebagainya. Saudara, ketaatan itu respon dari orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, ingin berterima kasih dengan jalan membalas Tuhan dengan jadi anak yang setia melakukan perintah Tuhan, bukan cuma mendengar saja, sehingga dengan demikian memuliakan nama Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Tanpa pernah merasa kecewa jika janji Tuhan itu tidak dikabulkan. Walaupun dia sedang membutuhkan sekalipun. Bapak Ibu, oleh teman-teman penganut teologi kemakmuran, kenyamanan itu telah dibangun oleh kelompok mereka itu lama sekali. Bisa ratusan tahun.
Sehingga ketika mereka mulai dikritik, mereka merasa terganggu. Sebab untuk meyakinkan jemaat bahwa pendeta itu juga bisa kaya, menikmati banyak berkat berlimpah-limpah, itu tidak mudah. Dia harus meyakinkan bukan dengan ayat Alkitab, tetapi dengan narasi-narasi yang pakai akal pikiran manusia, nampak masuk akal. Misal, mereka bilang, Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya. Kita ini anak-anak Tuhan, maka kita pun juga harus menjadi orang yang kaya. Kita ini anak-anak Tuhan, maka semuanya menjadi warisan yang akan kita miliki. Oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, maka sakit penyakit kita pasti disembuhkan. Nah, Bapak Ibu, mereka membangun narasi-narasi seperti itu. Padahal kenyataannya tidak selalu penyakit kita itu disembuhkan. Dan ketaatan para rasul yang super luar biasa, yang kita tidak mampu lakukan seperti mereka, ending hidup para rasul itu nggak ada yang enak. Mati digergaji, mati dirajam batu, mati diseret dengan kuda, mati dipenggal kepalanya, dan lain sebagainya. Para martir ada yang mati dengan cara dibakar. Itu orang yang taat. Nah, semestinya teologi kemakmuran itu belajar dari kenyataan yang terjadi dalam kehidupan, ketaatan para tokoh-tokoh Alkitab. Sehingga ketika mereka menyampaikan pengajarannya, mereka akan lebih diingatkan karena kehati-hatiannya bahwa ternyata para rasul tidak mengalami seperti yang kalian ajarkan. Nah, Bapak Ibu, itu yang dibangun oleh mereka. Maka akan menimbulkan macam-macam jemaat yang berbeda. Padahal Alkitabnya sudah benar. Sudah benar Alkitabnya. Sekarang tergantung firman Tuhan Alkitab tadi yang mewartakan siapa. Saya memberikan contoh. Pisau itu dibuat oleh pabriknya dengan tujuan untuk masak. Untuk ibu-ibu memasak. Bantu untuk memasak di dapur. Bukan untuk nodong orang dan merampok. Sama dengan sekarang. Firman Tuhan ini sudah benar. Sudah benar. Tergantung sekarang siapa yang mewartakannya. Akan memberikan arti yang berbeda. Nah, yang paling aman adalah kembali kepada pertanyaan tadi. Hei orang Kristen, hidupmu mau engkau pakai untuk apa? Jawabnya kan sama. Hidupku akan aku pakai untuk memuliakan nama Tuhanku. Berarti kita mesti ingat. Aku harus punya fokus yang sama. Dengan Yesus Kristus Tuhan berfokus kepada Bapakku yang ada di surga.
Artinya, aku yang sudah diselamatkan lewat anugerah Tuhan Yesus di atas kayu salib, aku sekarang mau melakukan perintah Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab ini, yaitu menjalankan hukum kasih sebagai ungkapan terima kasihku, sebagai ketaatanku, sampai dengan tarikan nafas yang paling akhir. Yang jasmani, walaupun aku butuhkan, tapi bukan sesuatu yang penting lagi, karena yang rohani, yaitu hidup kekal, sudah Dia berikan. Bapak Ibu, tayangkan 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16, demikian bunyi firman-Nya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau setiap orang Kristen itu menyadari bahwa fungsi daripada tulisan Allah, firman Allah tadi, dipakai untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, harusnya tidak ada orang Kristen yang baper. Karena gerejanya, karena teologi kemakmurannya, karena pendetanya dikritik. Jemaatnya pasang badan. Sesama pendeta, jangan saling menghakimi. Brother, bukan menghakimi, tapi mengkoreksi. Kalau Anda bijak, Anda akan telaah lebih dulu apa yang saya sampaikan. Anda buka Alkitabnya. Saya tidak pernah ngomong tanpa dasar ayat firman Tuhan. Kenyataan seperti itu. Anda geser fokusnya. Ada lagi yang bilang, Pak Pendeta, gembala saya tidak pernah khotbah tentang persepuluhan. Dia selalu mengkhotbahkan salib Kristus. Saya mau bertanya, memang pendetamu, gembalamu tidak pernah khotbah tentang persepuluhan. Dia khotbah tentang salib Kristus. Tapi mohon maaf bicara, gembalamu menerima, menikmati persepuluhan bersama keluarga atau tidak? Kalau Anda tidak ngomong tapi menikmati, itu namanya sama saja. Anda juga penjahat juga. Karena persepuluhan sengaja oleh Allah diberikan kepada Bani Lewi. Mana ada di Indonesia Bani Lewi? Kamu pendeta dari Jawa. Kamu pendeta suku Cina. Kamu pendeta orang Batak. Dan lain sebagainya. Kok ngaku-ngaku? Kamu yang punya hak. Padahal 100% diberikan kepada Bani Lewi. Itu yang tidak bisa jadi imam. Tetapi 100% diberikan oleh Tuhan kepada Bani Lewi yang penata layanan. Ini para baser, dengerin itu. Jangan cuma pasang badan, dengerin.
Terus pendeta dapat apa pada zaman Musa? Imam Harun dan anak-anaknya dapat 10% dari semua persepuluhan yang terkumpul. Dia cuma dapat 10% dari total persepuluhan bangsa Israel. Yang 90% itu yang menikmati adalah penata layanan, pemain musik, penjaga pintu gerbang, pemimpin pujian, dan lain sebagainya. Baca itu di Nehemia. Ada semua. Persepuluhan bukan cuma ditulis dalam Maliaki 3 ayat 10. Banyak itu. Apalagi engkau adalah orang yang sudah biasa pakai handphone pinter ini. Tinggal masuk di aplikasi Alkitab. Anda ketik persepuluhan, semua ayat akan keluar. Baca sendiri itu. Dan telanjangi sendiri gembalamu seperti apa. Nah Bapak Ibu, muncul perbedaan sekarang. Perbedaan yang seperti apa? Hasil daripada jemaatnya nggak sama. Yang mengikut Tuhan Yesus tadi sangat strong, sangat kuat, terkena ujian, kena pencobaan, dia tidak pernah goyah. Dia tetap percaya, bersandar kepada pertolongan Tuhan. Tidak pernah kecewa. Terus bilang, Tuhan engkau ada di mana? Tuhan ada enggak? Enggak. Kenapa? Karena yang utama, dia sudah terima dari Tuhan lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang lainnya adalah sesuatu yang remeh. Bukan sesuatu yang penting, itu cuma bonus. Dikasih puji Tuhan, enggak tetap puji Tuhan. Bukan sesuatu yang penting. Sama seperti ajaran-ajaran teologi kemakmuran. Begitu orang tidak bisa kaya, bisik-bisik yang lain. Sebetulnya mereka ini ada dosa apa ya? Hidupnya kok susah. Tuhan kan tidak mungkin ingin buat anaknya susah. Nah itu yang selalu ada di dalam pikiran mereka. Orang ini sudah didoakan, mestinya sembuh. Gara-gara pendeta nggak mau dikatakan doanya tidak dikabulkan, doanya ngomong, ini pasti punya kepahitan. Hanya saja dia malu ngakui. Kepahitan itu bisa menimbulkan sakit penyakit, bahkan kanker sekalipun itu karena kepahitan. Nah, sudah tidak sembuh, masih dihakimi, nggak mau ngaku, nggak mau melepaskan pengampunan, nggak mau melepaskan kepahitan, dan lain sebagainya. Saudara, berbeda sekali dengan orang-orang yang dididik dengan teologinya Yesus Kristus Tuhan. Yaitu aku mau memuliakan engkau dengan mengerjakan semua pekerjaan yang kau berikan kepadaku di bumi untuk aku lakukan. Dan di atas kayu salib dia bilang, sudah selesai. Tuntas. Nah oleh karena itu, jemaat yang dibangun di atas berkat jasmani, itu sama dengan jemaat yang sedang dibangun. Seperti rumah yang sedang dibangun dengan fondasi pasir. Begitu ada hujan, begitu ada banjir, begitu ada angin, roboh mereka. Mulai cari. Tuhan ada di mana? Tuhan ada atau enggak? Dan lain sebagainya. Tetapi mereka yang dibangun di atas teologinya Tuhan Yesus. Sama seperti bangunan yang dibangun. Rumah dibangun di atas batu yang teguh. Ketika ada hujan, banjir, angin, dia tetap tidak tergoyahkan.
Mereka yang dibangun di atas pasir, itu hanya nampak begitu rohani seperti malaikat pada saat mereka melayani di gereja mereka sendiri. Tetapi di marketplace, nol besar. Mereka hanya nampak luar biasa saat ibadah di gereja mereka. Seperti malaikat. Mereka hebat di gerejanya. Mereka adalah orang-orang yang datang ke gereja, mencari berkat, mencari mujizat. Bukan kerinduan, mencari Yesus Tuhannya. Kalau orang rindu mencari Yesus Tuhannya, di mana saja engkau ada, di mana saja engkau pergi, engkau akan menjadi terang dan garam dunia dan menjadi berkat untuk semua orang. Karena engkau tahu, engkau sudah diselamatkan, engkau sudah diberkati oleh Tuhan, maka kamu ingat, Tuhan bilang, hiduplah saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, maka kamu wajib hidup saling mengasihi sesamamu yang lain. Bapak Ibu, Rasul Paulus bilang begini. 1 Korintus pasal 15 ayat 19. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-19. Kita tayangkan 1 Korintus pasal 15 ayat 15. Lihat, ini soal kebangkitan manusia, bangkitan kita. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Maksudnya apa? Paulus ngomong seperti itu. Maksudnya, kalau hanya untuk urusan yang jasmani, di dunia ini, sakit minta sembuh, miskin minta kaya, hutang minta lunas, punya tekanan minta dibebaskan, hanya untuk yang jasmani. Kamu adalah orang yang paling malang. Kamu berharap sama Tuhan hanya untuk perkara-perkara yang demikian. Kenapa? Karena sebetulnya anak-anak Yesus Kristus Tuhan itu bisa berharap kepada Tuhan Yesus lebih daripada itu, yaitu apa? Kamu bisa berharap tentang hidup yang kekal, yang lebih berarti dibandingkan dengan segala yang sifatnya jasmani. Oleh karena itu, orang-orang yang dididik oleh Tuhan Yesus itu akan nampak berbeda sekali. Sedangkan yang diajar dengan teologi yang lain, khususnya teologi kemakmuran, mereka akan menjadi orang-orang yang rapuh, yang dikader hanya dipersiapkan untuk barangkali. Kalau nanti buka cabang, kamu tak taruh di sana. Jadi pengurus gereja. Bukan jadi orang-orang yang siap menjaring jiwa, menjala jiwa. Karena hidupmu menjadi panutan. Bukan. Kamu hanya bisa ngurus gereja secara administrasi, secara tata ibadah. Dan kalau nanti buka gereja pun, gembalamu pasti akan buka di tempat di mana kantong-kantong orang Kristen itu ada. Karena kamu mulai berpikir, kalau aku menjalankan amanat agung, pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadikan semua bangsa ini muridku. Berarti sasarannya adalah jiwa baru. Gerejaku rugi. Tapi kalau aku dirikan di kantong-kantong orang Kristen, dengan modal yang lebih kuat, ada mobil jemputan, gedung yang megah, AC yang dingin,
musik yang lebih ngejreng, lighting yang luar biasa. Rasanya jemaat gereja sekitar itu bisa kesedot masuk ke gerejaku. Pikirannya akan ke sana. Oleh karena itu, berbeda sekali dengan anak-anak Tuhan, pengikut teologinya Tuhan Yesus. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sama seperti di Yohanes 17 ayat 4 tadi, menutup renungan saya pada malam hari ini dengan mengutip kembali apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia bilang, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Dan ini digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib ketika dia berseru kepada Bapaknya, sudah selesai. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan yang hari ini kami dengar dan sudah menjadi berkat buat setiap kami, menjadi suluh di dalam kehidupan kami. Sehingga dengan demikian kami selalu ada di dalam tuntunan kasih sayang-Mu. Dan menjadi anak-anak Tuhan, kami tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Namun kami boleh tetap fokus, taat kepada Engkau. Seperti Engkau fokus kepada Bapa di surga. Dengan tugas yang harus Engkau lakukan di bumi ini. Demikian pula Tuhan, kami yang sudah Engkau selamatkan, kami akan fokus menjalankan perintah-Mu, yaitu mengasihi sesama kami yang lain seperti diri kami sendiri. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami Tuhan, karena Engkau sudah menyelamatkan kami di dalam hidup yang kekal. Kami percaya Tuhan bukan sekedar mendengar doa kami, tapi doa yang Engkau dengar itu pula yang Engkau kabulkan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Amin. Amin, 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 Amin. amin. Haleluya. Baik, terima kasih Pastor Roni. Mungkin Ya. kita masuk dulu ke ini ya Madam ya, baru nanti kita tutup dengan doa sebentar. Jadi kita masuk dalam pertanyaan dulu. Jadi baik, terima kasih tadi kita sudah dengar pemaparan dari Pastor Roni. Jadi memang ketaatan, jadi ketaatan itu merupakan respon orang yang telah menerima keselamatan dan tidak pernah akan kecewa. Tapi ternyata dari tadi orang yang kecewa itu ya kita tahu sendiri, tadi Pak Pastor Roni sudah memaparkan, tapi biarlah mungkin banyak yang akan bertanya atau ada yang punya tanggapan. Ini sudah ada 3 orang yang angkat tangan, nanti Pastor Roni akan coba meresponnya. Pertama dari Pak Gibson Tampu Bolon, silakan Pak Gibson. Iya, Silakan Pak Gibson. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya Pak Roni begini. Iya. Tentang ketaatan ya. Tuhan menciptakan manusia. Apakah Tuhan tahu ketika Tuhan menciptakan manusia bahwa manusia itu tidak akan taat sehingga sampai-sampai Sodom dan Gomora dihancurkan dan air bah dibunuhlah ya semua manusia, hanya tinggal beberapa orang, dan kemudian harus merelakan anaknya yang tunggal mati di kayu salib. Apakah Tuhan tidak tahu itu? Ketika Tuhan menciptakan itu kan sedih ya, dibunuh manusia, direlakan anaknya lagi.
bagaimana pendapatnya itu, Pak Roni? Terima kasih. Terima kasih. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa manusia ini akan berbuat jahat? Tuhan tahu. Tetapi Tuhan yang Maha Kasih, ya, Tuhan yang Maha Kasih menciptakan manusia itu kan tidak diciptakan seperti robot. Dia berikan free will kepada manusia, yaitu kehendak bebas. Amin. Ya, kehendak bebas ini silahkan. Kamu mau taat kepadaku atau kamu menolak aku. Terbukti Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa karena apa? Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, itu awalnya. Dosa dari satu orang ini merambah kemana-mana. Nah, sejak saat itulah berlaku. Semua orang telah berdosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dosa ini menjadikan manusia punya kecenderungan berbuat jahat. Sampai-sampai Tuhan memusnahkan di zaman Nuh tersisa 8 orang. Nah, saat tersisa 8 orang, Tuhan sudah berjanji. Aku tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Demi melihat pelangi yang ada di langit, aku janji. Namun hati-hati. Hati-hati. Di daerah-daerah tertentu yang orangnya berbuat jahat, Tuhan tetap lakukan pemusnahan itu dengan bencana macam-macam. Salah satunya adalah Sodom dan Gomora. Dan yang lain adalah saat ini Indonesia 2026 tidak baik-baik saja. Sepanjang Januari sampai Desember, Indonesia akan banyak ditimpa berbagai macam bencana. Hati-hati, Indonesia tidak baik-baik saja. Ya, tidak baik-baik saja. Hari ini tanggal 14 Januari 2026. Saya katakan itu dicatat. Indonesia akan ditimpa oleh Tuhan karena dia murka atas negeri kita ini. Maka di seluruh wilayah Indonesia yang orangnya banyak berbuat jahat, tidak mengasihi kepada sesama yang lain, tidak peduli dengan orang yang minoritas, yang tertekan, yang tertindas, mereka pasti diberi ganjaran bencana macam-macam. Amin. Ada banjir, ada tanah longsor, ada puting beliung, ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada wabah sakit penyakit, dan lain sebagainya. Pokoknya tidak bagus Indonesia. Nah, untuk itu, mengapa Tuhan harus relakan anaknya yang tunggal diberikan? Nah, kita ini bersyukur jadi orang Kristen. Sebab mana ada Tuhan yang seperti Yesus. Yesus is the best. Ketika umatnya jatuh di dalam dosa, justru Tuhan yang punya inisiatif itu datang untuk mencari umatnya yang berdosa, menemukan mereka, dan mereka supaya bertobat dan diselamatkan oleh dia. Enggak pernah ada Tuhan yang seperti Yesus. Di luar sana, bangsa-bangsa masih mencari Tuhannya seperti apa, Tuhannya di mana. Dan mereka tidak pernah bisa mendefinisikan, menerangkan Allahnya seperti apa. Tidak sama seperti kita. Oh, Yesus ini adalah seperti ini loh. Tuhan saya ini penuh kasih, penuh belas kasihan, dan lain sebagainya. Enggak bisa. Karena mereka tidak pernah ketemu dengan Tuhannya sama seperti saudara dan saya. Walaupun kita tidak hidup sejamannya para rasul.
Nah, karena kasihnya, dia harus menyelamatkan umatnya yang berdosa, sama seperti ketika dia dilahirkan di dalam Matius pasal 1 ayat 21, maka engkau harus memberikan nama dia Yesus, karena dia harus menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Baik. Demikian Pak Gibson. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami langsung Pak Nada, langsung ke pertanyaan. Pak Nada. Pak Ya, siapa shalom ini Pak? Ya. Ya. Oh Pak Nada, silakan Pak Nada. Ya, baik, saya hamba Tuhan, anak Tuhan, Pak Pendeta Nada, salam kenal Pak. Ya. Terima kasih Pak, Ya. luar biasa. Pertanyaannya Ya, adalah, ketaatan seperti apa dalam membangun gereja tubuh Kristus? Iya. Dalam pandangan Pak Pendeta, pembicara, sehingga fokus yang sebenarnya sesuai dengan kehendak Tuhan, mengapa menjadi ketaatan? Karena kalau dilihat Pak konteks dalam Alkitab, dalam Yesaya 66 ayat 11, rumah seperti apa, tahta seperti apa yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku. Itu Pak. Jadi pertanyaannya, ketaatan seperti apa dalam membangun gereja tubuh Kristus sebagai kita pelayan dalam pandangan Pak? Iya. Ketaatan sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan Pak Nada. Bicara tentang ketaatan itu sebetulnya bicara tentang fokus. Tentang fokus. Yesus Tuhan itu sudah memberikan contoh buat kita. Dia itu fokus kepada perintah Bapaknya untuk dia kerjakan di bumi, yaitu mati buat kita. Yang diakhiri dengan kata-kata, Bapa sudah selesai. Nah, untuk kita yang seperti apa? Dia itu bilang sama saudara dan saya. Dia itu ingin perintahkan saudara dan saya itu supaya apa? Hukumnya Tuhan Yesus itu cuma kasih. Hukumnya cuma kasih. Hukum kasih yang kedua, kata Tuhan Yesus, itu sama dengan kasih yang pertama. Itu Anda bisa lihat, nanti dicatat aja, di Matius 22, 36 sampai 40. Bahwa yang mendatar horizontal itu dengan yang vertikal itu sebetulnya sama. Mengapa? Karena bukti kita mencintai Tuhan yang tidak kelihatan adalah ketika kita bisa mewujud nyatakan hidup yang mengasihi kepada orang lain seperti diri kita sendiri. Karena itu Yesus juga bersabda, apa yang kau lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah lakukan untuk aku loh. Karena apa? Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Tetapi seberapa banyak gereja ajarkan ini? Jarang sekali. Mengapa? Karena kalau gereja ajarkan ini, banyak pendeta yang tidak bisa kaya. Karena apa? Yesus Tuhan ingin tunjukkan, bukti aku kaya, aku tidak butuh duitmu. Kasihkan itu. Tapi aku akui, itu kamu lakukan untuk aku. Apa yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Nah, ketaatan yang seperti inilah yang harusnya itu yang kita lakukan. Apa inti dari ajaran Tuhan Yesus adalah kasih. Nah, ketika Pak Nada Anda lakukan, menyantuni orang yang lapar, yang haus, yang telanjang. Dalam Matius pasal 25, 31 sampai 46, ternyata oleh Tuhan Yesus kita itu diberi bonus, yaitu surga.
yaitu surga. Tapi banyak pengikut teologi kemakmuran antara surga dan dijanjikan oleh pendetanya, walaupun dengan janji yang palsu. Kamu bisa diberkati anak cucumu, kamu bisa jadi kaya kalau kamu kasih persepuluhan. Mereka lebih suka mendapatkan duit daripada surga. Ini yang kontras. Oleh karena itu, bicara tentang kesatuan tubuh Kristus, tadi disinggung Pak Nada tidak usah bermimpi. Kesatuan tubuh Kristus itu akan terjadi, pasti tidak. Yang bisa menyatukan tubuh Kristus hanya Kristus sendiri. Sebab lihat saja. Gereja itu macam-macam manajemennya. Manajemennya macam-macam. Banyak pendeta yang bilang jemaatnya, oh kamu jangan ke persekutuan, kamu jangan ke sana. Pikirannya apa? Kalau kamu ke sana, persembahan yang mestinya masuk kantong kolektor sini, jadi ke sana. Maaf bicara itu terjadi, tetapi jika manajemennya model seperti Protestan, seperti Katolik, mereka tidak pernah bersaing sesama gereja Protestan tentang jemaat. Jemaat Katolik yang ada di Barat pasti tidak akan ibadah ke gereja Katolik yang di Timur, pasti tidak. Tetapi kemudian muncul macam-macam. Setelah Martin Luther, muncul perpecahan sehingga begitu banyak aliran. Sampai sekarang pun belum berhenti. Dan saya yakin jika Martin Luther masih hidup detik ini, belum tentu Martin Luther itu happy. Karena apa? Jika dia disuruh memilih kerukunan atau perpecahan, pasti jawabannya kerukunan lebih utama. Sebab apa? Mazmur pasal 133. Pasti mereka lebih suka tentang kerukunan daripada perpecahan. Tapi perpecahan sampai saat ini terus. Dan klasik sekali, gereja pecah gara-gara apa? Muncul sinode baru gara-gara apa? Mereka bilang, buat apa gua setor ke pusat? Lebih baik aku punya sinode sendiri, cabang yang setor kepadaku. Mereka selalu mendapatkan jadi orang nomor satu. Demikian Pak Nada, kekudusan, kesetiaan seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang perlu tetap kita jalankan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Persilakan Lastiar, Ibu Lastiar. Bu Lastiar, silakan. Pertanyaan. Terima kasih Pak David. Ini saya terima kasih Pak Roni. Saya mau nanya Pak gini. Bagaimana pendapat Bapak jikalau ada jemaat yang kepahitan ke gereja karena setiap minggu yang didengar hanya persembahan yang banyak, sementara kemampuannya untuk memberi hanya sedikit, karena itu penghasilannya sedikit dan diberikan dengan senang hati. Tetapi yang dari mimbar selalu dikatakan janganlah memberi hanya 2.000. Sementara penghasilannya sedikit. Jadi kepahitan dia ke gereja itu, jadi nggak mau gereja. Gimana pendapat Bapak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Ibu, jemaat yang datang ke gereja itu cari Tuhan atau cari pendetanya? Itu yang pertama perlu kita tahu. Kalau dia cari Tuhan, tidak usah terpengaruh, ya. Pendeta ngomong seperti itu dan lain sebagainya, cuekin saja. Mengapa? Karena di mata Tuhan, Tuhan tidak melihat nominalnya. Sehingga ketika ada janda miskin memasukkan ke peti persembahan 2 peser uang tadi, uang logam tadi, kletek-kletek tadi, Yesus Tuhan langsung bilang apa? Sesungguhnya janda ini telah memberikan persembahan yang paling besar dibandingkan semua orang kaya yang memasukkan dalam kotak peti persembahan. Nah, kalau Anda datang untuk Tuhan, nggak usah didengarkan. Nah, tetapi saya bisa saran juga. Pak Roni, pendetanya selalu ngomong di atas mimbar seperti itu. Saya bisa simpulkan, berarti gembala itu adalah gembala yang tidak baik.
boleh juga Anda mulai pertimbangkan. Daripada Anda di sana imanmu tidak bertumbuh. Ada dua perkara. Yang pertama, berani nggak Anda tegur empat mata pendetamu supaya nggak ngomong seperti itu? Atau kamu tinggalkan gerejanya, cari gereja di mana kamu imanmu boleh bertumbuh. Demikian Bu Lastiar, terima kasih. Baik, terima Terima kasih, kasih Pak. Pastor Roni. Kami langsung Ibu Ya. Messi. Bu Messi, Ya, silakan. makasih Pak David, makasih Pak. Saya mau tanya Pak, mereka yang bicara tentang kemakmuran, mereka pakai ayat tuh Pak, yang Yesus katakan, saya yang kaya rela jadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya dalam Tuhan. Nah, Ya. mereka waktu diberkati, mereka bukan membagikan untuk tadi Bapak bilang ya, untuk orang yang susah, tetapi Ya. mereka membangun kerajaan demi kerajaan. Sedangkan tadi Bapak bilang tentang ketaatan, sedangkan firman Tuhan katakan, waktu aku di penjara, kamu tidak menengok aku, dan mereka tidak lakukan itu. Nah, bagaimana dengan gereja yang demikian, Pak? Apalagi tidak punya visi dan misi, Pak. Itu gereja yang gimana tuh, Pak? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih, Terima Pak kasih. Roni. Terima kasih Bu Messi. Gereja dengan teologi kemakmuran sering kali pakai ayat, tetapi mereka tidak memperhatikan konteksnya, Bu Messi. Dia boleh ngutip, ya, aku yang kaya rela menjadi miskin, supaya kamu yang miskin bisa menjadi kaya. Nah, konteksnya apa? Kaya di sini itu kaya duit atau kaya kasih, kan begitu. Nah, itu harus dilihat, begitu loh. Nah, bukan cuma bunyi kalimatnya, kemudian dibumbui dengan khotbah yang ngarahnya hanya cuma bicara tentang duit. Sama seperti Matius pasal 13 tentang hal penabur, ya. Nah, yang ditabur itu benih. Benih itu kan firman Tuhan. Benih ada jatuh di tanah yang macam-macam, tumbuhnya persentasinya macam-macam. Tetapi mereka bilang, apa yang kamu tabur akan Tuhan kembalikan 100 kali lipat. Loh, itu yang tumbuh itu adalah benih firman Tuhan yang didengar jemaat, itu mengubah kehidupan jemaat menjadi nggak sama dengan sebelum dia mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan ini jatuh di tanah yang paling subur, begitu loh. Tidak selalu bicara tentang itu adalah uang, tetapi kebanyakan kelompok mereka kan selalu seperti itu. Bapak Ibu, siapa yang menabur sedikit diberkati sedikit, siapa yang menabur banyak diberkati banyak. Tuhan tidak pernah berhutang, tetapi Tuhan akan mengembalikan kepada saudara 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Nah, yang dikatakan 30, 60, 100 kali lipat itu ada dalam Matius pasal 13. Itu adalah firman Tuhan. Benih yang ditabur itu bukan duit, tapi firman Tuhan. Demikian Bu Messi. Jadi mesti hati-hati, kita jangan terpancing, kita mesti lihat konteksnya. Karena itu langkahnya apa? Jemaat wajib ngerti tentang Alkitab supaya kalian tidak dibodohi oleh pendeta yang mata duitan. Amin, amin. Oke, Baik, Pak David. terima kasih. Ya, makasih Pak Roni, makasih Pak David. Makasih. Sama-sama. Langsung Yoram, pertanyaan Yoram. Yoram. Baik, terima kasih. Saya bertanya saya, mengapa keberpihakan dan keterlibatan gereja dalam demokrasi adalah kaitannya dengan masalah kemanusiaan dan keadilan? Sekali lagi, mengapa keberpihakan dan keterlibatan gereja dalam demokrasi adalah kaitannya dengan masalah kemanusiaan dan keadilan? Amin, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Waduh, saya kok nggak ngerti maksudnya Yoram itu gimana itu? Nggak jelas Yoram. Ya, Nggak jelas Yoram. maksudnya gini, Poinnya aja Yoram. saya ulangi. Ya, saya langsung aja ya. Mengapa maksudnya berpihak saya minta maaf. Mengapa berpihak, maksudnya ya berpihak dan keterlibatan gereja dalam demokrasi ala kaitannya dengan masalah kemanusiaan dan keadilan. Gitu aja sih dari saya pribadi gitu. Itu aja, terima kasih. Nggak jelas ya pertanyaannya, kok nggak ngerti arahnya Yoram. Kenapa gereja berpihak di demokrasi, kenapa? Ya, ala kaitannya dengan masalah kemanusiaan dan keadilan. Gitu aja, terima kasih. Maksudnya mungkin begini Pak, kalau saya coba menerjemahkan. Iya. Kenapa keberpihakan gereja itu lebih kepada kemanusiaan? Tapi ini tidak sesuai dengan tema, Yoram. Iya. Oke, enggak apa-apa. Kenapa keperpihakan gereja itu lebih banyak kepada kemanusiaan? Kenapa? Karena gereja sudah biasa diajar oleh Tuhan Yesus tentang kasih. Namun yang membuat kita malu, jujur aja, ketika ada bencana, yang ada di depan itu adalah Yayasan Buddha Suci. Pendetanya yang keluar-keluar tentang kasih pada tiarap. Mana mereka? Begitu loh. Jadi orang Kristen kalau kita boleh akui dengan jujur, itu pandai ngomong, tapi tidak pandai melakukan. Mereka hanya sebatas teori. Kalau bicara kasih, semua bisa bicara kasih, ambil ayat ini, ayat itu, wah, luar biasa. Namun kenyataannya ketika ada kemanusiaan yang engkau mesti lakukan, banyak di antara gereja-gereja yang besar-besar itu pada tiarap. Kalau toh mereka membagikan dalam bentuk apa peduli. Kalau kita jeli, mereka membagikan sembako, ya, sebelum Natal dan lain sebagainya, itu hanya adalah langkah pengamanan supaya gerejanya nggak diprotes orang lingkungan sekeliling. Belum tentu mereka betul-betul peduli. Kalau memang betul-betul peduli, itu dia lakukan, itu secara rutin. Mereka punya klinik yang disubsidi, yang bisa dibuka untuk semua masyarakat, apapun warna kulitnya, apapun agamanya. Bukan yang cuma pada waktu mau ada acara mereka membagi, bukan seperti itu. Sama seperti pada saat pilkada, baru ada kaos, baru ada sembako, bukan itu. Demikian Yoram, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Silakan Ibu Astuti, langsung ke pertanyaan. Bu Astuti. Baik, terima kasih Pak Roni, terima kasih Pak David, selamat malam. Terima kasih. Ya, saya mau tanya Pak, ini kan teologi udah lama, cuma saya nggak pengen tahu aja dari mana sih asal teologi ini dan kenapa harus ada ya, sehingga kadang bisa menggoncang iman-iman anak-anak Tuhan yang lain. Itu saja, terima kasih. Teologi kemakmuran kan Bu? Ya, maksudnya teologi ini, maksudnya kemakmuran ini. Terima kasih. Iya. Katanya ini berasal dari Amerika, Ibu. Ya, dari Amerika sana yang sudah dibangun itu ratusan tahun, ya. Oleh karena itu bos-bosnya, dedengkot-dedengkotnya itu ada di sana semua. Mereka para dedengkotnya itu kebanyakan ya itu punya jet pribadi. Ada yang punya 3, ada punya 4 ya. Nah, itu mereka seperti itu. Nah, kemudian mereka ini juga jadi soko gurunya dari pendeta-pendeta lain termasuk yang ada di Indonesia. Kita lihat aja, salah satunya adalah Benny Hinn. Ya, gaya Benny Hinn ngebaskan jazz. Nah, pendeta Indonesia juga ngebaskan jazz, juga roboh. Benny Hinn tiupkan Roh Kudus lewat mic, pendeta Indonesia juga pakai mic, terima Roh Kudus. Sama. Ya, ini mungkin muridnya. Jadi selalu model seperti itu.
mereka di atas panggung, ya, mereka di atas panggung menunjukkan ya atraksi-atraksi yang seperti itu sehingga menimbulkan kesan ya kepada apa itu namanya jemaatnya bahwa pendetanya itu hebat. Nah, saya ingin kasih tips ya lewat pertanyaan Bu Astuti ya. Kalau mereka itu ngebaskan jasnya kemudian semua jemaat itu roboh semua, roboh ya. Kalau itu dari Tuhan pasti berdampak, ada manfaat. Nah, coba ditanya, lu yang sudah roboh, itu lu dapat apa? Kalau tidak dapat apa-apa, firman Tuhan kan sudah bilang, Tuhan tidak pernah berbuat sia-sia. Jadi bukan dari Tuhan, kan begitu. Nah, ini untuk menerapkan tujuan pendeta yang lainnya, tujuan pendeta tadi, yaitu yang disebut spiritual abuse, yaitu tindakan pemimpin agama, pendeta, itu untuk mengontrol jemaatnya, supaya apa yang dia katakan itu diyakini benar, ditelan semua. Sehingga pendeta ini akan melanjutkan, Tuhan bicara dengan saya. Loh, di dalam 1 Samuel kan sudah disebutkan, ketika Samuel kecil ini dipanggil, Samuel, Samuel, dia tidak ngerti kalau itu suara Tuhan, kan ada keterangannya. Firman Tuhan pada waktu itu sudah jarang. Ya, zaman Samuel jarang, sekarang kok banyak Tuhan bicara ini tadi apa begitu loh. Ya, kita sama-sama belajar Alkitab, bukan berarti kita tidak bisa nangkep maksud Tuhan. Tapi yang sering Tuhan bicara dengan Anda dan saya, itu dengan hikmat. Karena Anda takut dengan Tuhan, awal dari segala hikmat yaitu takut dengan Tuhan. Bukti Anda takut dengan Tuhan, Anda suka baca Alkitab, Anda suka melakukan perintah Tuhan, dan lain sebagainya. Sehingga pengertian-pengertian tentang isi hati Tuhan ditambahkan oleh Tuhan dan lain sebagainya. Sehingga Anda melihat gejala hidup di dunia ini, Anda bisa mengerti. Begitu loh. Oleh karena itu, saya katakan di dalam khotbah saya tanggal 4 Januari 2020 saya melayani perjamuan kudus. Saya sudah bilang catat hari ini 4 Januari 2026. Indonesia sepanjang tahun 2026 akan ditimpa bencana semua daerah. Catat. Tinggal dicocokkan kata-kata saya ini benar atau memang saya sampaikan berasal hikmat daripada dia. Catat. Fair begitu loh. Kalau kita berani ngomong atas nama Tuhan, silakan jemaat catat. Supaya tahu ini nabi palsu atau bukan. Kan begitu. Ya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Roni. Ini ada dari Pak Vence, bagaimana kita bisa tahu bahwa khotbahnya pendeta menjurus ke teori kemakmuran? Iya, oke. Pak Vence, hari mana khotbahnya pendeta bisa kita tahu itu menjurus kepada teologi kemakmuran. Pak Vence silakan dicatat dan tolong ya, tolong ditayangkan 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-5. Tapi nanti saya minta Pak Vence baca komplit ya. Jadi Pak Vence nanti baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6. Ini saya potong ayat yang ke-5 saja. Tolong Pak David ditampilkan. 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-5. Judul bacaannya adalah Roh Allah dan Roh Antikristus. Ya, mereka yang tidak memberitakan seperti yang Yesus Kristus Tuhan mau, itu pasti antikristus. Pasti antikristus. Walaupun dia ngomong dia Kristen, pasti antikristus. Ya, bunyinya demikian. Ya, 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-5. Mereka berasal, tolong mic-nya, Ibu. Oke, tolong yang lainnya mic-nya.
Oke, sudah. Oke, 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-5. Bagaimana caranya kita bisa tahu seorang pendeta itu khotbah dan dia adalah teologi kemakmuran? Ini, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Jemaatnya amin, amin, senang. Pembicara ini bicara tentang hal-hal duniawi. Nah, itu Pak Venture, jawaban yang Anda minta. Bagaimana caranya? Kalau pendeta ini seringkali ngomong yang jasmani, yang duniawi, pasti dia bukan berasal daripada roh Allah. Yang dari roh Allah pasti bicara tentang salib Kristus, keselamatan, dan anugerahnya. Oke Pak David, lanjut. Baik, terima kasih Pastor Roni. Lanjut Bella, pertanyaannya. Silakan Bella. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, dalam kehidupan orang percaya seringkali kita dihadapkan pada pilihan antara hidup nyaman atau hidup taat. Bagaimana seharusnya sikap orang Kristen ketika ketaatan kepada Tuhan justru menuntut pengorbanan dan mengganggu zona nyaman? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi orang Kristen hidup ini memang pilihan, ya. Anda pilih taat yang membawa kepada keselamatan atau Anda hidup nyaman, tetapi keselamatannya jadi tanda tanya. Silakan Anda pilih, ya, Anda pilih. Hari ini ada banyak orang posting di medsos, ya. Ada postingan bilang begini, kamu pilih yang mana? Pilih Tuhan Yesus atau meninggalkan Tuhan Yesus dan terima uang 1 miliar? Dijawab dalam postingan itu, dengan sadar, lebih baik saya terima yang 1 miliar. Nah, hal-hal seperti itu mulai muncul, ya menjadi wacana baru buat kita. Nah, ini sama dengan apa yang ditanyakan oleh Bella. Kamu mau yang mana? Nyaman. Apakah kondisi nyamanmu itu adalah kondisi yang benar dan berkenan di hati Tuhan atau tidak? Kenapa? Karena seringkali orang yang dipakai oleh Tuhan itu selalu tidak pernah nikmati zona nyaman. Ya. Kalau Bella pelajari di dalam Alkitab, yang namanya Yakub itu tidak pernah enak. Yang namanya Yakub tidak pernah enak. Jadi orang yang dipakai oleh Tuhan, ya, itu selalu oleh Tuhan dihadapkan dengan masalah. Nah, Yakub yang punya keturunan 12 suku yang disebut Israel saat ini tadi, itu akhirnya juga seperti itu juga. Dia tidak pernah nikmati hidup yang adem ayem, tetapi selalu bergejolak. Tetapi di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi, selalu Tuhan hadir menolong tepat pada waktunya. Artinya apa? Kalau saya taat sama Tuhan, berarti saya masih bisa mengetahui bahwa penyertaan Tuhan itu ada menyertai saya. Buktinya apa? Dia selalu datang menolong saya tepat pada waktunya. Tetapi kalau Anda hidup dalam zona nyaman, Anda tidak bisa ngukur, tidak bisa ngetes, tidak bisa mengetahui apakah Tuhan menyertai kamu atau tidak. Kalau saya tetap apa? Pilih saya taat sampai dengan tarikan nafas yang paling akhir. Amin, amin. Oke, Pak David. Baik, terima kasih Pastor Roni. Baik, kami masih punya waktu. Bapak Indra Wijaya. Ini Pak Indra. Ya, shalom, selamat malam. Shalom. Shalom, Pak Indra. Ya, Pak, mohon bertanya ini, Pak. Sejauh pengamatan dari Pak Roni selama ini ya, Pak ya. Aliran gereja manakah yang banyak memakai teori kemakmuran ini ya, Pak? Saya melihat bahwa banyak sekarang itu gereja-gereja besar yang memakai teori kemakmuran ini, Pak. Jadi bukan menghakimi, Pak ya, tapi dengan realitas, maksud saya gitu. Terima kasih, Pak Roni.
sehingga Terima kasih. kita bisa lebih hati-hati di dalam memilih gereja gitu Pak, maksudnya Pak. Terima kasih Pak. Iya, iya Pak, terima kasih. Pak, gereja yang menerapkan, mengajarkan persepuluhan buah sulung itu teologi kemakmuran. Sudah pasti gampang. Kenapa? Balik aja ke ayat yang tadi saya kasihkan Pak Vencio tadi. Mereka bicara tentang hal-hal duniawi. Itu tadi. Salah satunya bicara duit. Nah, kenapa? Mereka adalah orang yang tidak jujur. Wong jelas-jelas itu diberikan kepada apa itu namanya suku Lewi. Kok kamu ngaku suku Lewi dari mana? Kan begitu kan? Nah, kalau tidak percaya, lihat sekarang ditayangkan. Bilangan pasal 18 ayatnya yang ke-21. Pak Indra, silakan dicatat. Nanti Pak Indra baca mulai ayat 21 sampai dengan 28 ya. Ini saya bacakan satu ayat aja, 21. Tapi sebelum kita baca ya, kita mesti ngelihat judulnya apa. Judulnya itu ada di atasnya ayat 1 ya. Judulnya adalah kewajiban dan penghasilan. Penghasilan siapa? Imam dan orang Lewi. Berarti ada dua. Yang satunya imam, pendeta, satunya orang Lewi, ya. Nah, diberikan oleh Tuhan kepada imam atau orang Lewi. Nah, dilihat ayat 21 ya. 21 ya. Mengenai Bani Lewi. Loh, ini orang Lewi. Bani Lewi itu suku Lewi, ya. Sesungguhnya, kata sesungguhnya, Tuhan tidak dahului dengan kata sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala itu semua persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Zaman dulu orang Lewi penata layanan itu dikasih 100%. Kenapa? Karena ada kemah pertemuan. Nah, setelah mereka nyebrang Sungai Yordan, bait Allah pertama dibangun oleh siapa? Oleh Raja Salomo. Nah, itu mereka baru terima persepuluhan, begitu loh. Kenapa? Karena bait Allahnya ada, ya. Kemudian pekerjanya ada. Tapi selama kemah pertemuan, mereka itu belum ngasih persembahan persepuluhan. Wong mereka makan aja masih diransum dengan mana yang turun dari surga selama 40 tahun. Begitu. Mereka masih sebelum nyebrang Sungai Yordan. Nah, demikian Pak Indra. Ya, maksud saya gini Pak Roni, sekarang menurut pengamatan dari Pak Roni itu gereja aliran mana ini sekarang ini yang pakai teori? Ya, Pantekosta, kebanyakan Pantekosta kan terima persepuluhan Bapak. Kan gitu. Pokoknya mereka ngomong persepuluhan, terus mereka kantongi. Berarti mereka adalah orang tidak jujur, maling juga mereka itu. Ya, wong jelas pasti diberikan oleh kepada suku Lewi kok mbok kantongi. Sampean lo pendeta Jawa, sampean lo pendeta Madura, sampean pendeta Bali, sampean lo pendeta Cina, kan begitu, Pak? Iya. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih, Pak Roni. Ya. Oke. Siapa lagi? Madam Christine mungkin kalau tidak ada lagi yang mau bertanya. Oke, silakan Madam. Sudah tidak ada yang katakan. Ini menarik sekali Pak, dan saya bersyukur juga mendapatkan tema ini dan kita bahas saat ini. Namun ada yang mengganggu saya Pak. Tadi Bapak sempat mengulas juga sedikit. Dalam minggu ini saya sudah 3 kali dengar pendeta yang sama atau hamba Tuhan yang berbeda, tetapi pada umumnya menyampaikan hal yang sama. Dia mengatakan begini dari YouTube-nya ya, dan saya masih banyak rekamannya. Ada 3 orang yang mengatakan. Dia bilang begini Pak, jangan kita menggunakan firman Tuhan untuk menegur pendeta ya, apalagi di depan jemaat.
Padahal tadi yang Bapak sampaikan dari 2 Timotius 3 ayat 16 adalah firman itu mengajar, ya, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Lah, ini kok enggak boleh menggunakan itu. Jangan mengusik hamba Tuhan gitu ya, Pak. Nah, ini bagaimana menanggapi hal ini, Pak? Dalam minggu ini 3 kali saya dengar pendeta atau hamba Tuhan mengatakan hal itu, ya. Firman Tuhan itu justru fungsinya itu, Pak. Iya, betul. Ya, gimana Ya, itu, oke, Pak? Madam. Kebusukan hati hamba Tuhan, kebobrokan mereka adalah seringkali menggunakan ayat Tuhan untuk melindungi kejahatan mereka. Mereka bilang, jangan menjamah biji mata Tuhan, jangan menjamah orang yang diurapi oleh Allah. Nah, ini mereka selalu ngomong seperti itu. Kenapa? Karena mereka bilang, iya, toh namanya jemaat banyak yang nggak ngerti tentang firman Tuhan. Oleh karena itu, dia seenaknya, dia ngomong seperti itu untuk menakut-nakuti. Kalau kamu mengusik biji mata Tuhan, menjamah orang yang diurapi Tuhan, kamu berdosa kepada Tuhan. Nah, padahal bicara tentang jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan, itu adalah konteksnya antara Daud sama Saul. Menjamah waktu itu yang dimaksud oleh Daud adalah membunuh Saul. Ketika panglima perangnya Daud bilang, dengan sekali tancap saja saya bunuh Saul. Tidak usah 2 kali. Nah, Daud ngomong jangan menjamah orang yang diurapi Allah. Nah, itu ada di dalam bacaan itu tadi, apa itu namanya, 1 Samuel pasalnya yang ke-26, coba ya. Nah, ya, 26, saya bacakan ayat 7 sampai ayat 10. Ya, Madam nanti akan kaget setelah saya bacakan ayat yang ke-10 ya. Apa yang dilakukan Daud, walaupun Daud ngomong 1 Samuel 26 ayat 7 sampai 10. Silakan ditayangkan dulu. Ya. Ini kebobrokan mereka. Mereka ini memang nyadu ular beludak gitu loh. Mereka itu mau garong, tapi tidak mau apa tuh dikatai mereka itu maling begitu loh. Lihat ya, ayat 7. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Masuk ke tendanya Saul. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner, panglimanya Saul, dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan 1 tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Ini yang sering dipakai. Juga Madam bisa baca di pasal 24 karena 2 kali ya. Pasal 24 itu juga ya, Madam mulai ayat 7 juga ya. Nah, kemudian walaupun Daud bilang seperti itu, ayat ke-10 Daud itu mengutuki Saul. Daud mengutuki Saul di ayat 10. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Ini mengutuki. Saking apa? Gregeten, Daud sudah kesel sama Saul. Sudah 2 kali dibiarkan hidup. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Paham, Madam? Coba sekarang kita tayangkan yang ayat pasal 24 ya.
mulai ayat 7. 1 Samuel 24, mulai ayat yang ke-7. Sudah? Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu?" Nah, kata-kata jangan menjamah orang yang diurapi Allah ini dari Daud ketika dia itu berhadapan dengan Saul yang hendak membunuh dia, tapi Daud punya kesempatan. Nah, orang yang seperti ini pun yang namanya Saul akhirnya dikutuki oleh Daud. Lah kalau pendeta kelakuannya tidak benar, ya roh Allah ya gak ada di dia tuh. Sama. Ketika Saul mulai tidak setia kepada Tuhan, Alkitabnya menulis maka roh Allah mundur dari Saul. Lah pendeta sementara berbuat serong, mengambil, merampok uang persepuluhan yang oleh Tuhan diberikan kepada suku Lewi, tapi masih sok sombong menjadi orang yang suci, yang harus dihormati, yang harus dihargai. Jangan menjamah biji mata Tuhan, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Mana bisa? Baca ayat Alkitabnya. Kan begitu. Thank you. Ya, oke, Madam. Baik. Ya. Terima kasih. Ya. Banyak yang bingung memang, termasuk Ibu Vera Purba. Iya, makanya tulisan Rasul Yohanes itu kan tadi jelas. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang kelima. Tapi silakan dibaca mulai ayat 1 sampai ayat 6. Pertanyaan Pak Vince yang saya jawab lewat ayat yang kelima. Mereka membicarakan tentang hal-hal duniawi. Itu roh antikristus, gitu loh. Mengapa? Karena dunia dengan segala kemuliaan dan kuasanya itu pernah oleh iblis setan ditawarkan kepada Tuhan Yesus dalam pencobaan di padang gurun, yaitu Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Ya. Nah, Yesus Kristus Tuhan bilang, hanya kepada Allah saja kita datang menyembah, kan begitu. Nah, mereka, kenapa saya protes, saya benci dengan kelakuan mereka? Karena mereka berdusta. Sebab apa? Mereka anak-anak iblis setan yang berdusta sejak awalnya. Begitu loh. Mereka khotbah tentang hal-hal duniawi, tetapi mereka minta dianggap mereka sebagai orang suci. Mereka sengaja menjauhkan jemaatnya itu dari ungkapan terima kasih mereka terhadap anugerah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bahkan mereka menyambungkan, bukti engkau sebagai orang benar, engkau diberkati berlimpah-limpah. Loh, kalau iblis setan memberkati orang kaya itu kan bisa juga, kan begitu. Oke, baik Pastor Roni, luar biasa. Ya. Saya ada yang terakhir Pak Pastor Roni dari saya. Silakan. Jadi Pak saya baru baca ya hasil pertemuan 402 key leaders bangsa-bangsa dari 102 negara, dan ternyata yang sangat menarik bagi saya itu ada statementnya, kondisi dunia sudah rusak, tetapi dunia yang rusak tersebut melihat tubuh Kristus juga yang rusak hancur. Gereja yang harusnya menjadi jawaban dan terang bagi dunia justru
terlihat lebih hancur dari mata dunia. Gereja masa kini sedang menghadapi yang namanya dry bones church. Jadi seperti tulang-tulang kering yang itu yang di kitab Yehezkel. Dan yang menjadi poin juga bagi saya, pendeta adalah profesi yang mengalami penurunan kepercayaan terbesar secara historis. Pendeta bukan kehilangan kerohaniannya, tapi kehilangan krisis kepercayaan. Ini dari hasil pertemuannya itu, yang statement. Dan pendeta itu bukan lagi panggilan, tapi profesi. Itu. Jadi itulah yang mungkin tadi Pastor Roni bilang ketidaktaatan gitu ya, Pastor Roni. Betul, ketidaktaatan. Makanya kita tidak usah memimpikan bahwa kesatuan tubuh Kristus itu akan terjadi. Mengapa? Karena gereja ini sudah tercabik-cabik dengan macam-macam aliran, dengan kepentingan mereka masing-masing, yang intinya mereka itu banyak bicara tentang hal jasmani, yang menyedihkan. Pendeta atau gereja yang benar, yang mengerti, mengetahui ada kesalahan di depan mereka, itu banyak yang melakukan tutup mulut dengan alasan supaya tidak terjadi kegaduhan, supaya kalau nanti ada pertemuan dengan pendeta itu saya masih enak, dan lain sebagainya. Itu bukan saksi Kristus. Anda membiarkan kejahatan terjadi di depan matamu, itu sama saja engkau menyetujui kejahatan itu tetap berlangsung. Ya, jadi betul. Jadi kesannya mereka berlomba-lomba cari pendeta, ternyata bukan karena panggilan, karena profesi. Bukan. Iya. Karena sekarang orang berkhotbah itu kan bisa dilatih. Iya. Bagaimana intonasinya, bagaimana gaya panggungnya, terus pakaiannya, penampilannya, groomingnya, ini kan bisa diatur sehingga menarik dan lain sebagainya. Tetapi intinya kalau orang tetap pinter, mengerti pengajarannya. Baik, Pastor Roni, masih banyak sebenarnya mau bicarakan, tapi karena waktu, nanti biar kesempatan berikut kita lanjut lagi, Pastor Roni. Baik, terima kasih banyak, sangat menarik dan menambah wawasan bagi kita semua. Baik, sebelum kita akhiri nanti, mohon Madam Christine berdoa buat Pastor Roni dan secara overall buat kita semua. Dan juga nanti Pastor bisa bertanya terakhir. Dan nanti Pak David bisa bertanya terakhir. Tolong singkat Ibu Noni, tolong singkat karena waktunya. Silakan. Ya. Pastor Roni boleh bertanya, untuk setiap gereja itu kan butuh operasional gereja. Kalau tidak ada persembahan, bagaimana untuk gaji pendeta, operasional gereja, terus di dalam instansi gereja, di situ kan ada bendahara, ada sekretaris. Bagaimana pendeta mau ambil uang gereja, sementara itu kan ada organisasinya. Gimana Pak Pastor? Sederhana aja sekali, Anda tinggal umumkan ini persembahan untuk apa, tidak usah pakai istilah persepuluhan. Kenapa istilah persepuluhan harus digandoli, kan begitu? Itu kan bukan untuk kalian, untuk suku Lewi. Kan masa Bu Noni bisa mengerti enggak sebagai jemaat, saya pendetanya. Bapak Ibu, kita perlu memberikan biaya operasional, listrik 1 juta, air 200.000. Bagi yang mereka diberkati, harus bilang persepuluhan, nanti saya masukkan sini, tidak perlu. Kenapa istilah persepuluhan itu berat ditinggalkan begitu? Karena ini yang membuat para pendeta jadi kaya. Begitu. Padahal kayanya mereka dengan makan persepuluhan tanpa sadar mereka merampok persepuluhan yang oleh Tuhan diberikan kepada suku Lewi pada zaman itu. Zaman sekarang persepuluhan sudah tidak ada. Kenapa? Bait Allahnya tidak ada, pekerjanya tidak ada. Suku Lewi gimana? Juga tidak tahu, tidak ada. Oke. Bu Noni, terima kasih.